Shalom, selamat pagi dan salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Untuk para sahabat yang ada di New MTRC Advanced Group dan juga saudara-saudara yang ada di Big Internet Group. Dan tak lupa untuk siapapun yang nanti menyaksikan video saya di TRC channel pada YouTube. Nah, kiranya juga Anda bisa mendapatkan sesuatu dari sharing yang saya bagikan pada setiap video saya, sekalipun sesungguhnya apa yang saya bagikan ini merupakan follow up daripada sharing saya sebelumnya gitu. Tetapi bagi saya Roh Kudus itu tidak terbatas, dan kalau ada orang yang haus akan kebenaran, mau bersungguh-sungguh mengikut Tuhan, maka dia pasti dapatkan sesuatu dari pesan video yang saya bagikan di TRC channel. Nah, pada kesempatan ini saya akan share terkait dengan rekomendasi video yang saya bagikan pada hari Rabu kemarin. Nah, jadi sebetulnya fokusnya bukan itu, bukan online church-nya, bukan, tetapi ada pelajaran yang berharga terkait dengan semangat dalam melakukan segala bentuk pelayanan kepada Tuhan dan juga jiwa-jiwa. Nah, jadi ketika saya renungkan tentang diri saya di dalam pelayanan ini, mulai dari dulu hanya berbagi rema di akun pribadi, lalu masih di akun pribadi dengan keterbatasan pemahaman tentang Facebook ketika itu, akhirnya saya buatlah nama pelayanan Atta Home ketika itu. Beberapa sahabat lama barangkali masih ingat dengan itu, termasuk Bu Lucy masih pernah mengenal nama itu. Lalu kemudian seiring berjalannya waktu, maka saya buat TRM, sekarang TRC. Dari dulu fokus membagi posting di grup-grup Facebook, dan sekarang di grup WA, dan juga sebelum di grup WA, TRM telah bersiaran di radio, dan sekarang kita kembangkan terus TRC channel gitu ya. Dan sudah berjalan 5 tahun 6 bulan. Itu bukanlah waktu yang singkat gitu ya. Dan satu hal yang juga menjadi nyawa dalam pelayanan ini, sehingga sekalipun bertambah usianya, yang ada bukan rasa bosan gitu ya,
atau menjadi kendur, yang membuat semuanya tetap berjalan dengan baik, semakin terarah, semakin didewasakan adalah visi yang Tuhan taruh di dalam hati saya, dan saya betul-betul fokus dengan itu. Saya belajar untuk melakukan segala sesuatu dengan segenap hati, dengan sepenuh hati gitu ya. Dan saya terlibat terlibat bukan hanya aktivitas fisik, tetapi hati saya, pikiran saya, waktu saya, tenaga saya tercurah untuk itu semua, sehingga nyawa daripada visi itu menyatu di dalam seluruh kehidupan saya. Itulah yang membuat saya sampai sekarang tetap bersemangat, tetap melayani, dan terus bisa bergerak mengikuti visi itu gitu ya. Nah, sebetulnya tentang online church yang saya bagikan pada rekomendasi video tersebut sudah saya dapatkan seperti pada judul kan 2 tahunan yang lalu. Nah, tetapi seperti yang tadi saya katakan, tujuan saya untuk berbagi tentang online church bukan mau mengobarkan ambisi tentang itu, karena bagi saya bukan itu yang goalnya gitu ya. Kurang lebih sama seperti apa yang saya katakan ketika berbagi intimacy with God, keintiman dengan Tuhan. Sebetulnya yang paling penting daripada pelayanan adalah hati yang mengasihi Tuhannya, hati yang tetap bersemangat, jiwa yang terus roh yang terus menyala-nyala, jiwa yang terus bergirang melakukannya. Itu yang paling esensi di dalam pemahaman saya, bukan aktivitas pelayanannya, tetapi bagaimana hati dan roh tetap menyala-nyala, roh tetap berkobar, jiwa ini tetap menikmati semuanya. Itu yang paling utama. Soal kemudian ada aktivitas pelayanannya, entah nanti memang Tuhan izinkan online church ada, itu urusan yang kedua, karena itu bukan goalnya. Tapi bagaimana menjadi orang Kristen, menjadi orang yang melayani Tuhan, tetap dalam kegairahan, tetap dalam semangat, sukacita, menikmati pelayanan itu, bersemangat melakukannya. Itu yang paling penting. Nyawanya tetap terjaga, jiwa melayani pribadi Tuhan itu tetap terjaga, tetap terpelihara, nggak up and down. Itu yang paling utama gitu. Nah, jadi tadi saya katakan bahwa kenapa saya tetap selama 5,5 tahun ini tetap menyala-nyala di dalam melakukan pelayanan ini sebagai wujud daripada tadi jiwa yang bersemangat, roh yang tetap berkobar-kobar, hati yang tetap menyala-nyala gitu ya. Nah, itu semuanya karena visi itu, jiwa visi itu merasuk di dalam hati dan jiwa saya, dan saya menyatu di dalamnya. Saya kemudian manunggal dengan visi itu, saya hidupi, saya jalankan itu. Nah, soal kemudian ada berbagai bentuk pelayanan, itu kan wujudnya. Tetapi yang paling utama yang tadi saya katakan adalah bagaimana supaya fokus sama Tuhan, tetap bersemangat untuk melakukan segala sesuatu, rohnya tetap menyala-nyala, berkobar-kobar gitu ya. Nah, itu yang sebetulnya paling Tuhan inginkan. Masih ingatkah kita tentang kisah Marta dan Maria? Tuhan tidak
tidak memuji Marta dengan kesibukan pelayanannya, justru memuji Maria yang memiliki kedekatan batin, mengerti dengan Tuhan, mengerti isi hati dan pikiran Tuhan. Nah, demikian juga dalam kita mengikut Tuhan gitu ya. Kita harus mengutamakan hubungan gitu, hubungan dengan Tuhan itu sendiri, mengerti kehendak Tuhan, mengerti pikiran Tuhan, mengerti apa yang Tuhan mau dalam praktek hidup kita. Tuhan mau kita belajar setia, konsisten, memiliki ketekunan melakukannya, memiliki kesukaan untuk membaca firman-Nya, memiliki persekutuan di dalam doa, pujian dan penyembahan, dan mengerti isi hati Tuhan dalam kehidupan kita. Hari ini saya dengarkan video salah seorang ibu. Dia kesaksian sebelum kemudian dia menemukan panggilannya di dalam Tuhan. Jadi kalau dari kesaksian itu saya bisa ketahui bahwa ibu ini juga sama seperti kebanyakan kita, cuma orang biasa, bukan orang kaya, bukan konglomerat, bukan orang yang paling pintar gitu ya. Ibu ini berasal dari daerah, kemudian ke Jakarta, dan sekarang ya oleh kesaksiannya telah memberkati ratusan ribu orang gitu ya. Nah, itu sebetulnya berawal daripada hati ya, hati yang mencari kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Dalam kesaksian dikatakan bahwa dia bahkan hanya tinggal di kosan ketika itu. Dia berkata bahwa apa ya tujuan hidup ini, kalau cuman kayak gini, orang kemudian hidup lalu makan, minum, tidur, beraktivitas, bekerja, punya uang, lalu mati gitu ya. Itu tak ubahnya dengan hewan gitu ya. Jangan dianggap kasar ya, tapi maksudnya kalau memang hidup manusia yang konon diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan, tanpa tujuan, tanpa mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupannya, ya memang betul sama seperti firman Tuhan juga katakan kan, manusia yang tidak mengerti, manusia yang tidak memiliki akal itu sama dengan hewan yang akan dibinasakan. Jadi saya juga telah mengatakan itu berkali-kali bahwa kalau manusia kemudian hidup hanya untuk makan dan minum, beraktivitas, tidur, bekerja, bahkan sekalipun dia sukses di dalam dunia, tetapi dia tidak memiliki pengertian, dia tidak memahami kehendak Tuhan dalam kehidupannya, saya berpikir itu tidak memiliki nilai yang tinggi di dalam hidupnya, dan tidak memiliki nilai yang tinggi di hadapan Tuhan. Itu yang saya pahami gitu. Nah, jadi jadi perlu untuk mengerti dan memahami panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, di waktu yang lalu juga saya sudah katakan, saya bersyukur bahwa saya sudah menemukan panggilan Tuhan dalam kehidupan saya. Tinggal saya terus menjalankannya, setia melakukannya, dan menantikan tuntunan Tuhan melalui Roh Kudus-Nya ke depan. Nah, tadi kan saya sudah katakan bahwa faktor yang membuat kemudian saya tetap berada dalam posisi rohani sekarang adalah keterlibatan saya dengan hati Tuhan, dengan kehendak Tuhan melalui tuntunan firman, melalui persekutuannya, dan saya terlibat di dalamnya gitu. Nah, itu yang membuat saya tetap menyala-nyala. Nah, kemarin saya bagikan rekaman kesaksian salah seorang sahabat yang sebetulnya rekaman itu berasal dari chat biasa ya, sekalipun juga dalam bentuk rekaman gitu ya. Lalu saya bagikan ke New MTRC Advance dan juga Bing Internet. Tujuan saya bukan untuk
berbagi kesaksian tentang pujian semata, bukan. Tetapi saya nggak tahu apakah para sahabat dan juga saudara yang di Bikin Internet memahami bahwa tujuan saya adalah ingin memberikan penekanan bahwa penegasan juga kesaksian bahwa kalau kita tidak terlibat, kalau secara batin, secara jiwa kita nggak terlibat di dalam visi daripada pelayanan ini, maka kita ini akan seperti orang luar dan tidak akan pernah kecipratan semangat dalam menggapai visi Tuhan melalui TRC ini. Di waktu-waktu yang lalu saya katakan beberapa orang yang menjadi teladan di dalam pelayanan ini sangat aktif melakukan bagiannya, dan akhirnya mereka bukan saja bersemangat, tetapi mereka menemukan panggilannya di dalam pelayanan ini. Nah, pada rekaman yang kemarin yang saya bagikan, yang asalnya dari chat saya, sebetulnya lihat Japri, sahabat ini kan mengeluh, seperti mengeluhkan tentang kondisi orang-orang yang berada di dalam grupnya yang kemudian lemah gitu ya. Nah, lalu kemudian kalau para sahabat atau saudara masih ingat, rasanya di bulan-bulan yang lalu saya katakan bahwa ada salah seorang saudara juga di Bikin Internet berkata bahwa orang-orang yang dilayaninya juga menjadi lemah. Bu Anti juga ya, kemarin kan pada SK berkata bahwa salah seorang hamba Tuhan yang hamba Tuhan rasanya di gereja lokalnya yang berkata untuk aktifkan kembali pembacaan Alkitab gitu ya, doa-doa, kelompok-kelompok doa supaya membangkitkan semangat orang-orang gitu ya. Nah, dan Bu Anti berkata bahwa ini baru di launch di tempat itu, dan kita bahkan sudah jalan, dan terlebih kami sudah memulainya di akhir 2017. Nah, salah satu pesan daripada RSSP saya pada kesempatan ini adalah perlunya keterlibatan, perlunya keterlibatan setiap kita di dalam melakukan tuntunan TRC ini supaya bisa masuk ke dalam visi yang Tuhan taruh di dalam pelayanan ini. Jadi tadi kan saya katakan kalau ada orang yang merasa nggak mau tahu gitu ya, orang cuek gitu, entah di TRC mau berbagi rema, gua nggak mau tahu, entah ada berbagi LPS, masa bodoh gitu ya, kemudian ada saran dari saya untuk aktif berbagi VISSP, nggak mau tahu juga. Nah, ada panduan untuk saling mendoakan, juga tidak mengambil tanggung jawab. Saya katakan dengan yakin, orang-orang seperti ini itu tidak akan pernah semakin dalam lagi merasakan api dan semangat di dalam pelayanan ini. Nah, barangkali ada beberapa di antara kita yang menjadi bosan dengan nasihat, bahkan teguran yang seolah punya tema yang sama, mengoreksi tentang sikap dan perilaku gitu ya, sekalipun dengan angle-angle yang berbeda gitu. Tetapi yang saya mau sampaikan sebetulnya adalah keprihatinan saya kalau ternyata ada di antara kita yang berada di dalam komunitas
tapi tidak merasakan semangat yang sama. Nah, jadi kalau saya perhatikan, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, itu terjadi karena apa? Karena sikap hati yang tidak memiliki penundukan diri. Orang boleh berkata saya sudah Kristen dari kecil. Orang boleh berkata saya sudah berumur kekristenannya. Bahkan orang boleh berkata saya sudah aktif pelayanan. Tapi itu tidak menjadi jaminan untuk perubahan karakter dan memiliki kerendahan hati di dalam dirinya. Nah, kalau orang kemudian tidak mau tahu, tetap dengan sikap hatinya yang mau jalan sendiri gitu ya. Nah, itu yang membuat orang-orang tertentu kemudian tidak merasakan semangat yang sama gitu ya. Tadi kan saya katakan bahwa memang kalau Tuhan izinkan nanti ada live streaming, sekalipun ini bukan ambisi diri saya gitu ya. Dari pengalaman di masa lalu, saya sekarang lebih baik, lebih bijaksana dalam mengeksekusi setiap ide atau pikiran yang saya dapatkan. Saya belajar untuk mendoakannya secara pribadi dulu, lalu kalau saya semakin yakin saya share ke pendoa syafaat gitu ya. Nah, tetapi yang saya mau katakan adalah bahwa kenapa kemudian saya terus semangat dengan itu semua. Saya masuk dalam jiwa yang menyala-nyala, dan sebagian dari kita adalah karena masuk dalam jiwa yang sama. Kalau orang kemudian memiliki sikap yang cuek gitu ya, nggak mau tahu dengan SBR, nggak mau tahu dengan LPS, tuntunan yang lain, nggak terlibat dalam doa, maka tadi saya katakan dia akan menjadi seperti orang luar di dalam komunitas. Dia nggak dapatkan semangat yang sama karena sikap cuek yang seperti ini. Nah, saya perhatikan SBR yang ada, juga LPS, sangat miris sebetulnya melihat orang-orang lama yang sudah bertahun-tahun tetapi tidak memiliki teladan, nggak memiliki kesetiaan, rasa kok kayaknya nggak ada semangat untuk berbagi berkat rohani melalui SBR, nggak berbagi. Itu yang tadi saya katakan, kalau orang-orang kemudian merasa cuek dengan semua yang kita lakukan di sini, maka tidak akan maksimal keberadaan dirinya di dalam komunitas ini. Sementara di satu sisi tadi saya katakan ada kelompok orang-orang yang bukan saja tetap bersemangat, tapi ikut menyala-nyala rohnya di dalam menyelesaikan visi yang Tuhan taruh di dalam TRC ini. Nah, sementara ada orang yang sudah bertahun-tahun sangat ketinggalan. Saya akan menjadi sangat prihatin kalau nanti ada orang-orang yang baru yang memiliki kerendahan hati kemudian menyalip orang-orang lama secara rohani. Mereka kemudian bertumbuh, bahkan berbuah, mendahului mereka yang sudah lebih dahulu sebetulnya berada di dalam komunitas ini. Nah, semua itu karena apa? Karena sikap hati yang tadi, yang cuek, masa bodoh, nggak mau terlibat gitu ya. Nah, ini ada kaitannya dengan kesaksian Bu Ayu ya, yang berkata bahwa di dalam komunitasnya kok rasanya orang
lemah, nggak bersemangat gitu ya. Ya karena tadi saya kan juga sudah katakan bahwa saya juga dulu pernah melayani di komunitas ya komsel gitu ya. Tapi kalau orang jadi gini, perilakunya itu sama gitu ya dengan perilaku orang-orang tertentu yang ada di dalam komunitas ini. Jadi kalau diminta berbagi rema atau membagi kesaksian, udah siap-siap tuh nunduk gitu ya, nggak mau tahu. Demikian juga kalau dia, kan itu yang saya katakan di dalam rekaman, kalau dia tidak melakukan bagiannya, dia tidak membangun dirinya sendiri, dia tidak memiliki tanggung jawab untuk membangun dirinya sendiri dengan aktivitas rohani yang kita sebutkan, ya percuma telah mendengarkan semuanya. Sebaliknya, apa yang saya katakan pada Bu Ayu pada video tersebut adalah, sekarang kenapa Bu Ayu berbeda dengan mereka? Kenapa saya berbeda dengan orang-orang tertentu yang diantara kita menjadi lemah, gak bergairah melakukan apapun gitu ya? Kenapa juga yang lain yang menangkap visi dan semangat yang saya punya, mereka berbeda? Tadi kan saya katakan kata kunci keterlibatan. Jadi sesederhana itu. Kalau spirit itu kan gak konkret adanya, gak bisa dilihat oleh kasat mata, tapi bisa bisa tampak daripada praktek kekristenan seseorang. Jadi kalau udah ngerti visi yang ada dalam pelayanan ini, apalagi dia ngerti tentang tujuan Tuhan dalam kehidupannya, itu yang membuat dia dan terus terlibat di dalamnya tetap menyala-nyala. Kembali kepada apa yang menjadi kesaksian ibu pada video yang saya sudah saksikan itu, akhirnya perjalanan rohaninya sangat luar biasa. Dia akhirnya dari mengalami kekosongan dengan, kalau hidup manusia hanya seperti itu, hidup, makan, minum, bekerja, lalu kemudian mati, gak ada bedanya dengan hewan gitu ya. Lalu kemudian dia ikut kegiatan doa sebuah gereja, sampai kemudian dia melakukan ibadah raya di sana. Akhirnya dari situ dia mengalami jamahan Tuhan, sampai kemudian dia mengalami kepenuhan Roh Kudus, karena sebelumnya dia tidak mengerti tentang kepenuhan Roh Kudus. Sampai kemudian saya katakan tadi, saya saksikan videonya, oleh video kesaksiannya telah memberkati banyak orang, dan dia sudah menemukan tujuan hidupnya, tujuan panggilan hidupnya. Dan dia katakan bahwa setelah mengalami itu semua, tidak ada lagi kehampaan dan kekosongan di dalam dirinya. Yang ada adalah damai sejahtera, sukacita, dan dia menemukan panggilannya di dalam Tuhan. Dia terlibat dan terikat di dalam panggilan itu. Dia menemukan kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Tentu kesaksiannya salah satunya adalah dia tetap memiliki persekutuan dengan Tuhan dan firman-Nya. Maka hidupnya menjadi berkat gitu. Hidupnya berdampak. Nah, di waktu-waktu yang lalu saya katakan bahwa kita ini bukan seperti hewan. Kita ini diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Mazmur 60 ayat 14 juga berkata bahwa dengan Allah kita akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Tapi tujuan itu tidak serta-merta terjadi kalau tidak ada usaha yang aktif daripada kita. Kita nggak manunggal bersama dengan Tuhan. Sama dengan kesaksian ibu itu, akhirnya dia mencari Tuhan dengan persekutuan doa. Dia dijamah. Sama kesaksiannya ketika mendengarkan pujian penyembahan di tempat itu, dia menangis. Kemudian
timbul rasa yang haus dan lapar akan firman Tuhan, mengalami kepenuhan Roh Kudus, dan Tuhan mulai berbicara kepada dia dan menuntun hidupnya, dan kemudian memakai hidupnya sekarang gitu. Nah, itu juga yang saya mau tekankan kepada kita, bahwa supaya terus bersemangat mengerjakan keselamatan, bahkan sampai menemukan panggilan di dalam Tuhan, adalah keterlibatan dalam semuanya, untuk melakukan tuntunan yang saya bagikan di TRC ini, untuk berdoa, untuk berpuasa, memiliki jam doa yang teratur, mendoakan orang lain, berbagi rema, berbagi LPS, ikutin aja gitu. Nah, kalau nanti apa yang saya bagikan, saya sampaikan itu sebagai tuntunan dilakukan, maka secara tidak langsung spirit yang sama itu akan transfer, semangat yang sama gitu ya. Dan bahkan Tuhan bisa melibatkan setiap kita untuk mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Ada yang menjadi kaki, ada yang menjadi tangan, ada yang menjadi mulut, ada yang menjadi telinga. Semuanya berfungsi. Tetapi tadi saya katakan harus ada sikap yang aktif, harus ada keterlibatan. Nah, karena itu soal sharing saya sudah banyak bagikan. Saya bahkan bisa katakan saya ini hanya punya pengaruh sekitar 20-30% untuk membangun kerohanian setiap orang yang ada di TRC ini lewat sharing gitu ya, lewat tuntunan. 70-80%-nya supaya berhasil itu betul-betul tergantung pada setiap orang gitu. Kalau setiap orang itu tadi sikapnya tidak mau tahu dengan semuanya, tidak tertarik dengan visi TRC. Kalau misalnya kita berbicara tentang jiwa-jiwa, kami sekarang sangat bersemangat di Big Internet gitu ya. Tapi orang berbicara jiwa-jiwa juga nggak tertarik, mengerti kehendak Tuhan juga nggak tertarik, berbagi rema nggak tertarik. Nah, ini semuanya akan membuat dirinya tidak menyatu dengan semangat itu gitu ya, dan lama-lama ya begitu saja, membosankan gitu. Iya kan, tadi kan saya katakan bagaimana orang-orang yang dilayani oleh Bu Ayu. Saya katakan karena mereka nggak lakukan bagiannya. Apa yang memudahkan Bu Ayu bisa sekarang berbeda dengan mereka? Karena melakukan sebatas ketersediaan, melakukan ketersediaan, keterlibatan untuk melakukan berbagai aktivitas rohani akan membangun semangat itu sendiri gitu. Nah, tadi saya katakan bahwa untuk setiap orang bisa berhasil dalam kerohanian, tetap rohnya tetap menyala-nyala, hatinya tetap berkobar-kobar gitu ya, tetap bersemangat. Itu semuanya 70-80% itu ditentukan oleh keterlibatan kita, aktivitas kita gitu. Nah, tadi kan saya katakan soal teori tuntunan yang saya bagikan di lewat RSSP di waktu yang lalu, lihat posting itu sudah semua saya bagikan. Tinggal sekarang saya suka monitor ya, kayak hari Kamis gitu ya, berbagi rema. Saya hanya melihat apakah memang setiap kita yang dijadwalkan mengambil bagian apa tidak. Nah, tetapi kan faktanya ada saja orang yang memang gak punya hasrat untuk berbagi rema gitu. Padahal itu kan juga bagian daripada pelayanan. Terlebih kita bagi rema itu di TRC group yang di Facebook, dan saya sangat yakin bahwa yang membaca rema itu bukan cuma kita yang bergabung di grup WA, tapi mereka yang berada di grup Facebook gitu. Nah, gak ada hasrat untuk berbagi kebenaran, gak ada hasrat untuk berbagi berkat rohani. Boro-boro mau terlibat seperti The Warrior yang saya lihat mereka aktif untuk berbagi VSSP gitu ya. Untuk membagi seperti itu saja
tidak ada tidak ada desire, nggak ada hasratnya gitu. Bagaimana mungkin akan bisa manunggal? Bagaimana mungkin akan bisa transfer semangat yang menyala-nyala, roh yang berkobar-kobar? Untuk apa? Untuk melakukan kehendak Tuhan yang dipercayakan di TRC. Jangan sampai menjadi orang luar di dalam komunitas yang telah membangun banyak orang. Jangan sampai seperti yang dirisaukan lah ya oleh ibu tersebut yang tadinya dia berpikir, apa gunanya ya manusia hidup kalau nggak menemukan panggilan Tuhan dalam kehidupannya. Jangan sampai seperti itu. Hidup ini kan hanya sekali. Saya sudah terlalu sering katakan seperti itu. Dan bagaimana untuk kemudian bukan cuma bersemangat, tetapi secara perlahan untuk menemukan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita adalah memiliki kerendahan hati untuk mengikuti tuntunan yang ada. Kalau orang hanya mau sendiri, nggak mau terlibat, nggak mau tahu gitu ya, kita berbicara tentang jiwa-jiwa yang berinternet sekarang kan, saya sangat menikmati ada jiwa-jiwa baru kan, ada Feli yang sudah secara perlahan kita tambahkan ke TRC Interfam, ada Bu Christine di sana, sebelumnya udah ada Ibu Kristiana, ada Nonze, ada Nimus, ada juga saya lupa namanya, Ben ya. Nah, saya sangat menikmati mereka yang jiwa-jiwa baru yang tadinya nggak pernah kita kenal sebelumnya. Kemudian mereka mulai membaca Alkitab, menjalankan kekristenan yang berbeda daripada kekristenannya yang sebelumnya. Kita berharap lebih banyak lagi jiwa yang bertambah, naik level, diminta komitmennya lagi, bukan cuma dengar, tapi mereka sudah kita ajak terlibat seperti berbagi rema. Nah, itu kan sukacita buat kita ya, yang mengerti tentang panggilan Tuhan lewat pelayanan ini. Tetapi yang membuat saya terus selalu berbicara yang kayak gini adalah prihatin sekali ketika ada orang yang tadi saya katakan, kita berbicara tentang jiwa-jiwa, kita sangat bersukacita ada jiwa-jiwa baru yang berubah kekristenannya, praktek kekristenannya, tetapi yang lain merasa nggak menikmati itu semua, nggak bersukacita dengan itu semua. Bahkan kalau nanti Tuhan izinkan misalnya TRC mengadakan live streaming gitu ya, karena memang itu yang saya tahu. Nanti secara spesifiknya saya akan bagi di intercessor ya, secara spesifiknya. Jadi nggak dapat gitu ya, nggak dapat sukacitanya. Kita bersukacita atas jiwa-jiwa baru, kita bersukacita untuk new breakthroughs gitu, terobosan yang baru, terobosan yang baru, kita menikmati dan terus bersemangat. Kita semakin, saya kan tadi kan seperti yang saya katakan, saya sangat menikmati gitu ya ketika adik-adik yang tadi saya sebutkan bergabung, ada Nimus, ada Ben, ada Nonse, yang Feli, ada Bu Christine juga, ada sebelumnya Bu Kristiana, dan Sherry udah cukup lama. Mereka ini kan kita nggak pernah kenal sebelumnya. Sekarang menjadi keluarga rohani yang baru, harusnya kan sukacita, ada jiwa-jiwa baru, jadi bersemangat memberikan teladan, ikut juga sama-sama berdoa, melakukan puasa gitu ya, melakukan saling memberikan semangat di Interfam, selamat berdoa gitu. Tapi ternyata ini loh, orang-orang yang mati rohani ini loh yang membuat saya terus selalu berbicara hal yang seolah-olah sama gitu. Karena keprihatinan saya,
Jangan sampai kita sukacita, nanti juga kita akan berdoa, tapi saya akan terus gumulkan, kalau untuk di intercessor sih saya akan bagi untuk kalau Tuhan kehendaki memang online church, karena memang dari awal kan awalnya asalnya itu dari sosial media, dan karena sudah berkali-kali saya katakan di waktu yang lalu, karena standar daripada kekristenan di TRC ini nggak biasa gitu, harus sampai kapanpun itu nggak bakalan berubah. Orang harus melakukan komitmen diri untuk melakukan paket aktivitas rohani yang terdiri dari komitmen diri untuk berdoa, membaca Alkitab, berdoa, berpuasa, ditambah tuntunan yang ada di TRC, yang semuanya dari yang saya percaya dari tuntunan Roh Kudus, seperti harus terlibat dalam berbagi rema, harus terlibat dalam berbagi LPS, harus terlibat mendoakan pokok-pokok doa yang ada. Nah, itu yang akan membuat kita semakin menyatu di dalam visi. Jadi sekalipun visi itu sebetulnya Tuhan taruh dalam hati saya, itu juga akan menjadi visi bagi orang-orang yang memang mau menundukkan diri di dalam tuntunan dan otoritas TRC. Makanya saya bilang, hati saya ini sebetulnya kadang-kadang nggak bisa lagi diucapkan dengan kata-kata ya. Keprihatinan terhadap orang-orang yang tidak mendapatkan panggilannya di dalam pelayanan ini. Semua itu karena tadi apa? Sikap yang masa bodoh, cuek, nggak mau tahu gitu. Lalu apa dong artinya berada di dalam komunitas ini? Sementara tadi saya sudah katakan, spirit itu akan transfer, roh yang menyala-nyala itu akan transfer ketika kita terlibat sama-sama melakukannya. Dan ini juga harus menjadi peringatan untuk kita. Jangan sampai punya nasib yang sama dengan orang-orang yang dilayani oleh saudara yang dulu pernah berbagi di Big Internet, dan juga Bu Ayu, dan juga fakta yang terjadi sekarang, mayoritas orang Kristen sekarang menjadi lesu, menjadi lemah. Kenapa? Nggak lakukan bagiannya. Kenapa saya tetap menyala-nyala? Apakah saya orang yang paling hebat dan lebih hebat daripada mereka? Enggak. Hanya sesederhana, ketika saya aktif, saya memiliki komitmen diri untuk melakukan semuanya. Saya aktif menghafal modul saya pagi-pagi, setiap hari, menjaga jam-jam doa saya pagi, siang, dan malam. Kalau kayak siang kemarin juga ketika saya share sama Bu Ayu, doa itu nggak mesti harus merem gitu ya, tutup mata. Memang kalau pagi, malam saya lakukan itu. Tapi kalau siang, saya juga bisa lakukan sambil aktivitas saya berdoa, saya melatih fokus saya, mendengarkan lagu-lagu rohani. Nah ini nih, bagian-bagian ini yang kemudian menjaga roh yang menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Dan saya sangat rindu, setiap hari saya semakin sempurna dalam banyak hal, semakin dewasa, semakin kapasitas rohaninya semakin meningkat lagi, sehingga saya bisa menuntaskan, saya bisa menyelesaikan panggilan Tuhan dalam kehidupan saya pribadi melalui TRC ini. Saya nggak mau seperti orang-orang yang saya katakan tadi, atau juga kesaksian ibu itu, manusia sih manusia, segambar dengan Tuhan sih iya. Tuhan sudah tentukan mau melakukan perkara yang luar biasa, tetapi ternyata nggak ada hal yang membanggakan yang saya lakukan di hadapan Tuhan. Saya tidak menjadi history maker. Ya sama, hidup, makan dan minum, beraktivitas, kemudian mati. Nggak ada hal yang spesial, nggak ada sejarah yang luar biasa dalam catatan buku kehidupan saya nanti yang akan dibacakan Tuhan, entah mungkin melalui malaikatnya sebagai dasar pengubahan saya gitu ya. Saya nggak mau seperti itu. Saya rindu setiap kita yang baik yang
tetap menyala, untuk terus menjaga gitu ya. Bagaimana supaya menyala-nyala tadi? Sesederhana tadi, memiliki kerendahan hati, terutama memiliki komitmen diri untuk melakukan menjadi pelaku firman, dan juga memiliki kerendahan hati untuk dituntun, ikut terlibat. Jangan nggak mau tahu gitu. Udah didaftarkan berbagi SBR, merasa nggak punya tanggung jawab. Udah dilibatkan untuk The Warrior, juga nggak memiliki tanggung jawab, nggak bisa dipegang komitmennya. Sudah ditempatkan sebagai pendoa, di intercessor, tapi juga tidak setia. Nah, ini yang membuat apinya padam. Bagaimana mungkin api itu akan terus menuntun pada roh yang menyala-nyala sampai menggenapkan panggilan Tuhan dalam kehidupannya? Gak mungkin, karena dia tetap memiliki sikap yang tidak terpuji tadi, tidak mau tahu, gak merasa terbeban, masa bodoh dengan semuanya. Dan saya mau kasih tahu, perilaku itu yang saya pahami itu tidak mungkin berkenan di hadapan Tuhan. Nah, kiranya orang-orang di antara kita yang memiliki sikap seperti itu berubah. Ingat-ingat umur, ya, mati tidak mesti tua. Kemudian juga, apalagi kalau Tuhan Yesus datang lebih awal gitu ya, hitung-hitung apa yang sudah saya lakukan dalam hidup ini. Lalu kemudian risaulah dengan panggilan Tuhan dalam hidupmu gitu. Jangan begitu saja berlalu tapi tidak pernah melakukan sesuatu bagi Tuhan dan bagi jiwa-jiwa. Salah satu pesan dari ibu itu dalam video itu adalah dia bilang bahwa Yesus akan datang segera, dan yuk kita, kekhawatiran dia adalah bagaimana jiwa-jiwa yang belum terima Yesus gitu ya. Nah, mestinya orang Kristen yang sehat punya concern yang sama, punya kekhawatiran, kegelisahan yang sama. Jadi gak hanya berfokus pada masalah yang dihadapinya. Ya kalau kayak gitu ya lama-lama menjadi lemah. Tapi belajar untuk memikirkan apa yang menjadi pikiran Tuhan, terlibat dalam hati, rencana, pikiran Tuhan gitu. Jangan sampai hidup selesai, nanti udah di masa-masa pembaringan terakhir gitu ya, persiapan mau mati, menyesal, itu nggak ada gunanya gitu. Jadi jadilah orang Kristen pembuat sejarah. Gak kebetulan Tuhan izinkan komunitas ini sampai ntar lagi nggak kerasa udah mau 6 tahun. Itu semuanya melalui komunitas ini kita akan menemukan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita bisa transfer spirit satu sama dengan yang lain. Jadi jangan sudah dikasih kesempatan oleh Tuhan untuk berada dalam komunitas yang sudah terbukti mengubahkan banyak orang, tapi sendirinya seperti penonton saja gitu ya. Nah, lakukan hal-hal yang sederhana tadi, memiliki ketersediaan untuk aktif, untuk terlibat di dalam setiap tuntunan yang saya berikan. Jangan udah dijadwal SBR, masa bodoh. Saling memberikan semangat di Interfam, itu kan sangat bagus atmosfernya, karena kita berada di berbagai kota bahkan negara, nggak saling melihat gitu ya, nggak saling ketemu, saling membagi semangat, semangat ber-PPW, semangat berpuasa, semangat beraktivitas gitu ya, aktif dengan itu semua. Jangan egois gitu ya, nggak mau tahu. Saya bilang sederhana aja, hatimu itu kelihatan dari hal-hal sepele seperti itu. Gak mau memberikan kesaksian. Kan di waktu yang lalu kan saya katakan bahwa kalau mau berbagi itu, sekalipun tidak ada relevansinya dengan topik yang saya bagikan, tapi kalau itu kesaksian, itu akan memberikan atmosfer yang baik di dalam komunitas kita. Jadi jangan malas juga berbagi. Justru ketika kita berbagi, itu sebetulnya kita berbagi, kita memberikan semangat kepada orang lain, itu juga akan kembali ada feedbacknya kepada kita gitu. Nah, budaya ini harus terus dibangun supaya
kita tetap bersemangat. Bahkan setiap kita menemukan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita, kita hidup, kita menjadi orang Kristen yang membuat sejarah. Kita menemukan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita, bahkan melalui hidup kita, jiwa-jiwa dimenangkan, ada orang-orang yang dibawa, dituntun kepada keselamatan, dan melalui hidup kita yang sementara ini, ada catatan, ada track record yang tercatat dalam buku kehidupan, kitab kehidupan kita, bahwa kita pernah ada di bumi ini, dan kita membuat sejarah, bahkan kita menemukan panggilan hidup kita di dalam Tuhan, gitu ya. Nah, kiranya apa yang saya bagikan pada kesempatan ini diperhatikan baik-baik di hari-hari yang akan datang. Seperti yang tadi saya katakan, yang menentukan Anda tetap bersemangat itu adalah diri Anda sendiri, bukan orang lain. Jadi supaya tetap bersemangat, bahkan terlibat di dalam roh yang menyala-nyala dalam pelayanan ini, menemukan panggilannya, berubah sikap. Jangan gak mau tahu dengan segala aktivitas yang ada di dalam pelayanan ini, berbagi rema, mendoakan pokok-pokok doa, berbagi VSSP, itu akan secara tidak langsung memberikan feedback semangat pada diri kita sendiri, gitu ya. Dan saya sangat rindu setiap kita menemukan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita melalui pelayanan ini. Jangan cuma ikut-ikut aja, jangan cuma penonton, apalagi menjadi orang asing di dalam komunitas ini, gitu ya. Nah, ini saja yang saya mau bagikan pada kesempatan ini, kiranya terus memotivasi dan juga memperingatkan kita supaya tidak menjadi korban tipuan si jahat. Akhirnya kita menjadi lemah, menjadi malas, boro-boro menemukan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita, boro-boro mau menjadi orang Kristen pembuat sejarah, gitu ya. Tapi untuk berdoa saja nggak punya kekuatan, nggak punya semangat, gitu ya. Selamat menjelang doa pagi untuk kita sekalian. Semangat berpuasa kepada para sahabat yang terus semangat dalam berpuasa, semangat Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin.